Nah, Betul. Kakak kan adalah salah satu pemuda yang sukses nih ya Kak dalam usaha sama trader ini. Nah itu dan masih kuliah kan Kak, itu susah Ya, nggak sih membagi waktunya? ya sebenarnya saya juga belum sukses-sukses banget ya teman-teman ya. Tapi kalau ditanya susah apa nggak bagi waktu, tentu aja susah ya bagi waktunya. Apalagi sekarang sambil kuliah, urus perusahaan, harus sambil trading. Tapi dengan time management yang tepat, kita bisa bagi-bagi prioritas, kita bisa atur-atur waktu, dan semuanya bisa dikerjain kalau kita benar time managementnya kayak gitu. Manajemen waktu sama belajarnya ya Kak? Ya betul, betul banget. Terus kalau ini Tribuners yang di rumah pengen belajar saham nih Kak, Ya. mending investasi ke saham atau reksadana ya? Oke, jadi satu hal yang harus dipahami adalah ibaratkan saham dan reksadana itu seperti reksadana, kita tuh disupirin karena ada yang namanya wakil manajer investasi yang mengelola dana kita. Sedangkan saham kita tuh nyetir sendiri, jadi kita yang bertanggung jawab untuk mengelola uang kita. Kalau teman-teman tidak punya ilmunya dan tidak punya waktu untuk menganalisa, lebih baik taruh reksadana. Tapi kalau teman-teman pengen belajar untuk memanage sendiri, untuk belajar analisa, belajar jaga resikonya, aku saranin untuk invest sendiri kayak gitu sih. Berarti kalau reksadana itu kayak nabung ya Kak? Sebenarnya saham juga bisa dianggap kayak nabung sih. Cuma bedanya adalah ya reksadana dikelola oleh profesional, sedangkan saham kita kelola sendiri. Pernah nggak sih Kak, waktu menjalankan saham ini Kakak mengalami resiko kerugian gitu? Oh tentu pernah ya. Jadi dari zaman dulu pernah rugi mungkin awal-awal 1 juta, 2 juta. Baru-baru ini waktu itu market turun hampir 2%. Portofolioku itu hilang profitnya sekitar 180 juta dalam sehari. Jadi tentu saja ada resiko dalam setiap pengambilan keputusan yang kita ambil kayak gitu. Terus Kakak pernah ngalamin kayak drop gitu nggak sih? Kan mengalami kerugian yang besar ya? Ya, itu terjadi waktu bulan Maret 2020. Tapi untungnya aku juga pegang cash. Jadi ketika harga sahamnya lagi turun ke bawah, itu kita bisa serok, kita bisa beli lagi di harga yang lebih murah. Ya. Menurut Kak David nih, makna saham tuh kayak gimana sih? Saham itu ibaratkan seperti teman-teman semua tuh lagi beli kepemilikan daripada perusahaan. Ya kayak misalkan daripada teman-teman fokusnya jadi konsumen, tiap tahun ganti iPhone kayak gitu ya. Teman-teman tahu nggak sih, kalian juga bisa beli saham distributor iPhone-nya. Jadi ketika semua orang sibuk untuk ganti handphone, untuk terlihat lebih keren, kalian jadi orang yang diuntungkan kayak gitu. Jadi anggap aja seperti memiliki perusahaan. Memiliki perusahaan tuh Tribuners. Nah, kalau bedanya sama kripto nih Kak, apa nih? Ya, kalau saham itu ibaratkan teman-teman lagi membeli kepemilikan perusahaan. Sedangkan ketika teman-teman membeli kripto, teman-teman kan lagi membeli sebuah koin, teman-teman lagi membeli sebuah project. Kayak misalkan teman-teman membeli namanya Ethereum. Nah, Ethereum ini itu bisa dipakai untuk hal apa aja kayak gitu loh. Misalkan untuk sekarang bisa dipakai untuk NFT, non-fungible tokens, sebagai alat transaksinya. Lalu ada juga blockchain-nya atau apa ya, sistemnya si token itu sendiri. Jadi perbedaan adalah sesimpel kalau token kita ngomongin invest ke project-nya, sedangkan kalau kita ngomongin saham kita invest ke perusahaannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.